Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 1 Kota Sukabumi kelas 9 yang Bapak banggakan, yang Bapak cintai. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh, tentunya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Bapak berharap semoga kalian semua masih semangat dan terus semangat untuk mengikuti pembelajaran, meskipun pada kesempatan kali ini kita masih melaksanakannya secara daring atau jarak jauh, tapi tidak mengurangi, maksud Bapak tidak mengurangi sedikit pun semangat kalian untuk terus belajar dalam situasi dan kondisi apapun. Dan insya Allah Bapak akan selalu mendoakan kalian semua agar kalian semua selalu ada dalam naungan rahmat, karunia, kasih sayang, dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, seperti biasa ya, ketemu lagi dengan Bapak Nendi Kusnandi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 9. Ya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu agar semua yang kita lakukan atau semoga ilmu yang kita dapat bisa menjadi berkah ya, berkah untuk kita semua dan bermanfaat untuk kalian semua. Baik, kita sama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Baik anak-anakku, hari ini kita akan mempelajari materi bab 11, yaitu tentang akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat. Di mana minggu kemarin kalian sudah melaksanakan penilaian tengah semester, di mana soal-soal yang Bapak buat di PTS kemarin itu mencakup 3 bab, yaitu bab 9, bab 8, bab 9, dan bab 10. Sekarang Bapak akan melanjutkan ke materi bab 11, yaitu akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat. Nah, bagi yang minggu kemarin belum mengikuti PTS, silakan kalian untuk melaksanakan susulan ya. Hari ini kalian nonton videonya nanti aja. Untuk yang susulan, silakan kalian susulan dulu. Ini yang tidak susulan bisa kalian tonton video ini sampai selesai ya, karena di akhir nanti ada tugas yang akan diberikan. Baik, ini adalah peta konsep pembelajaran bab 11, di mana setelah mempelajari pelajaran ini diharapkan ya kalian memiliki sikap mulia, antara lain memiliki kepedulian kepada sesama, kemudian empati kepada orang lain, memiliki rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua karunia dan nikmat yang telah diberikan. Kemudian yang keempat, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Nah, ini adalah kompetensi dasar atau KD. Yang pertama, nomor 1.11 melaksanakan kurban dan akikah. 2.11 menunjukkan perilaku empati dan gemar menolong kaum duafa sebagai implementasi dari pemahaman makna ibadah kurban dan akikah. Kemudian nomor 3.11 itu memahami ketentuan kurban dan akikah. Kemudian nomor 4.11 menjalankan pelaksanaan ibadah kurban dan akikah di lingkungan sekitar rumah ya. Kemudian tujuan pembelajarannya ya, setelah mengikuti proses pembelajaran diharapkan kalian semua nantinya akan mampu, yang pertama, mendeskripsikan pengertian akikah dengan benar. Kemudian menjelaskan ketentuan hewan akikah dengan benar. Kemudian menjelaskan cara pembagian daging akikah dengan benar, mengambil hikmah pelaksanaan akikah dengan benar, mendeskripsikan pengertian kurban dengan benar, menjelaskan ketentuan hewan kurban dengan benar, kemudian mempraktikkan pelaksanaan ibadah kurban dan akikah di lingkungan sekitar rumah dengan benar. Kemudian yang ke-8, mengambil hikmah pelaksanaan kurban dengan benar.
Kesembilan, menunjukkan contoh perilaku empati dan gemar menolong kaum duafa sebagai implementasi dari pemahaman makna ibadah kurban dan akikah dengan benar. Kemudian yang ke-10, berperilaku empati dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang terakhir, ke-11, berperilaku gemar menolong dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Itu tujuan pembelajarannya, ya. Kemudian kita langsung ke materi akikah dan kurban. Jadi tata cara penyembelihan sudah diatur dalam Islam. Jadi ada penyembelihan untuk tujuan dikonsumsi dan ada pula penyembelihan untuk tujuan ibadah. Ya, salah satunya adalah akikah dan kurban. Jadi dua penyembelihan ini untuk tujuan ibadah. Akikah dilaksanakan berkenaan dengan kelahiran seorang anak. Jadi sedangkan kurban dilakukan berkenaan dengan hari raya Idul Adha. Nah, anak merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada pasangan suami istri. Jadi kebahagiaan pasangan suami istri semakin lengkap ya dengan lahirnya seorang anak. Maka sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kedua orang tua melaksanakan akikah dan menyembelih kambing. Akikah ini merupakan perintah agama yang memiliki banyak sekali manfaatnya, ya. Kemudian ibadah kurban sudah dicontohkan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika disuruh oleh Allah untuk menyembelih putranya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam, diabadikan dalam Al-Quran, ya, oleh Allah SWT dengan tujuan bermaksud menguji keimanan dan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, di mana dengan memerintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri, ya, Nabi Ismail alaihissalam. Ini adalah untuk menguji keimanan ketaatan Nabi Ibrahim. Namun ketika saat Nabi Ibrahim alaihissalam akan menyembelih anaknya itu Nabi Ismail alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala mengganti Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor domba, ya. Nah, kemudian akikah dan kurban dilakukan sebagai salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita untuk beribadah kurban dan melaksanakan akikah. Setiap syariat dan ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pasti memiliki hikmah dan manfaat bagi kehidupan manusia. Demikian pula dengan ibadah kurban dan akikah. Keduanya sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Nah, kemudian yang pertama yang akan Bapak bahas adalah akikah dulu, ya. Nah, akikah secara bahasa artinya memutus atau melubangi. Nah, sedangkan secara syariat makna akikah adalah menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya seorang anak, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Akikah biasanya dilaksanakan pada hari ke-7 setelah kelahiran anak. Nah, pada hari itu pula lah seorang bayi dicukur rambutnya dan diberi nama yang baik, ya, nama-nama yang Islami. Perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW berikut ini. An Samurata anin nabiyyi qala kullu ghulamin murtaham bi'aqiqatihi tuzbahu anhu yawmas sabi'i wa yukhlaqu ra'suhu wa yusamma, ya, riwayat Ibnu Majah, di mana dari Samurah bahwasanya Nabi SAW bersabda, setiap anak itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ke-7, dicukur rambut kepalanya dan diberi nama. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi ini salah satu hadis yang memberitakan kita untuk melaksanakan akikah, ya. Nah, kemudian jika pada hari ke-7 tersebut seorang ayah belum mampu menyembelih, ya, akikah untuk anaknya, boleh dilakukan pada saat dia mampu. Jadi sebelum anak itu tersebut dewasa. Nah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu an dan Imam Ahmad berpendapat bahwa akikah
bisa disembelih pada hari ke-7 atau hari ke-14 atau hari ke-21. Jika pada hari-hari itu juga belum mampu, boleh dilakukan kapan saja, ya. Itu. Kemudian hukum akikahnya. Hukum akikah adalah sunnah muakkad. Jadi sunnah muakkad ini artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Sebaiknya pelaksanaan penyembelihan dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran anak tersebut. Akikah berbeda dengan penyembelihan pada umumnya, ya. Jika penyembelihan biasa tujuannya hanya untuk dikonsumsi atau dimakan, ya. Akikah mempunyai tujuan yang khusus, yaitu apa? Sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran seorang anak. Kemudian ketentuan hewan akikah. 1. Kambing atau domba itu harus dalam keadaan sehat, tidak kurus dan tidak cacat. Kemudian yang kedua, kambing atau domba itu sudah berumur 1 tahun lebih atau sudah pernah berganti gigi, ya. Itu ketentuan hewan akikah yang akan diakikah, ya, yang akan disembelih untuk akikah. Kemudian pembagian daging akikah. Nah, ketentuan pembagiannya, daging akikah ini berbeda dengan pembagian daging kurban, ya. Dalam hal ini, daging akikah diberikan dalam kondisi yang sudah dimasak, ya. Jadi dibagikan tinggal dimakan, sudah dimasak. Orang tua anak boleh memakannya atau menghadiahkan sebagian dagingnya kepada sahabat-sahabatnya dan menyedekahkan sebagian lagi kepada kaum muslimin, ya, tetangga dan sebagainya. Boleh juga mengundang kerabat, ya, sanak famili, saudara dan tetangga, ya, tetangga kita untuk menyantapnya, serta boleh juga disedekahkan untuk semuanya, silakan. Nah, itu pembagian daging akikah, ya. Nah, kemudian hikmah pelaksanaan akikah banyak sekali, ya. Jadi pelaksanaan akikah ini mengandung banyak sekali hikmah. Antara lain, ya, seperti berikut ini. Kalian perhatikan hikmahnya. Yang pertama, menghidupkan sunnah. Kemudian yang kedua, membebaskan anak dari ketergadaian. Kemudian yang ketiga, ibadah akikah mengandung unsur perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak yang terlahir itu. Dengan demikian, anak yang telah ditunaikan akikahnya dengan ridha dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan lebih terlindungi dari gangguan setan yang sering mengganggu anak-anak. Ya, kemudian yang keempat, dengan ridha dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, akikah dapat menghindarkan anak dari musibah, keburukan moral dan penderitaan. Kemudian yang kelima, hikmahnya merupakan bentuk taqarrub, ya, atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala dengan lahirnya sang anak. Nah, kemudian yang keenam, hikmahnya akikah sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam. Dan yang terakhir, memperkuat tali silaturahim di antara anggota masyarakat. Ya, itu hikmah dari akikah. Jelas ya? Itu akikah. Nah, sekarang kurban. Ya, perhatikan. Jadi kurban ini, ya, dalam istilah fikih, hewan kurban biasanya disebut al-udiyah, yang bentuk jamaknya al-adahi. Secara bahasa, kurban berasal dari kata qoroba, ya, yang berarti dekat. Secara syariat, kurban artinya ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulullah SAW dengan harapan dapat mendekatkan diri kepadanya. Ya, itu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk berkurban sebagaimana tertuang dalam Quran surat Al-Kautsar, ya, surat ke-108 ayat 1 sampai 3. Di mana bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Artinya, sungguh kami telah memberimu, ya Muhammad, nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah.
sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Quran surat Al-Kautsar ayat 1-3 ya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ini dalil perintah berkurban. Ya, surat Al-Kautsar. Kemudian sekarang hukum nih, hukum kurban. Jadi pelaksanaan kurban hukumnya sama seperti akikah, yaitu sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan bagi yang mampu. Dianjurkan untuk melaksanakan kurban, ya. Kalau mampu wajib, bukan wajib, maksudnya sunnah muakkad dianjurkan, ya. Jadi yang mampu dianjurkan untuk melaksanakan kurban. Akan tetapi jika dia tidak melaksanakannya, maka hukumnya makruh, ya. Ketentuan hewan kurbannya nih, lihat. Jenis binatang yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban adalah 1 unta, 2 sapi, kerbau, kambing atau biri-biri, ya, domba. Adapun ketentuan hewan-hewan tersebut sebagai berikut. Jadi ada ketentuannya ya, hewan-hewan tersebut juga ada ketentuannya. Mana yang boleh dijadikan hewan kurban, mana yang tidak. Yang pertama unta. Unta yang sudah berumur harus 5 tahun. Ya, umur unta harus 5 tahun. Sapi atau kerbau yang sudah berumur 2 tahun baru bisa. Kemudian kambing yang sudah berumur 2 tahun. Kemudian domba atau biri-biri yang sudah berumur 1 tahun atau telah berganti gigi. Ya. Nah, jadi menurut para ulama nih, tidak sah kecuali dengan jenis hewan-hewan tersebut di atas. Ya, hewannya dan klasifikasi umurnya juga harus diperhatikan. Di samping memenuhi ketentuan umur, binatang-binatang itu juga harus sehat tentunya. Organ tubuhnya lengkap, tidak cacat, ya. Tanduknya tidak patah, tidak buta matanya, tidak pincang, tidak sakit atau tidak kurus kering. Pokoknya harus segar, berisi dan sebagainya. Ya, bukan hanya umurnya saja, tapi fisiknya juga harus ada syaratnya, harus diperhatikan. Itu ya ketentuan hewan kurban. Ya. Nah, ketentuan yang lain untuk jenis binatang seperti unta, sapi, kerbau boleh untuk kurban ya sejumlah 7 orang. Jadi untuk sapi, ya, unta, kerbau boleh 1 sapi, 1 unta, 1 kerbau boleh untuk 7 orang. Jadi kalau misalkan patungan ya, misalkan harga sapi itu misalkan 30 juta, ya bagi 7 kita patungan, nah boleh ya. Boleh. Jadi untuk 1 unta, 1 sapi, 1 kerbau itu boleh untuk 7 orang, ya. Nah, sedangkan kambing dan domba kurbannya hanya untuk 1 orang. Jadi untuk kambing dan domba hanya 1 kambing, 1 domba untuk 1 orang, ya, kurbannya untuk 1 orang. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, ya, yang berbunyi, An Jabirin Abdillahi radhiyallahu anhuma qala naharna ma'a Rasulillah amal Hudaybiyatil badanata an sab'ati wal baqarata an sab'ah. Ya. Ini riwayah Bukhari Muslim. Ya. Di mana artinya hadis tersebut, jadi diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, katanya kami pernah menyembelih binatang kurban bersama Rasulullah SAW pada tahun Hudaybiyah dengan seekor unta kepada 7 orang dan lembu juga kepada 7 orang. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini hadisnya dari unta, sapi, kerbau itu boleh untuk 7 orang. Ini ya ada keterangannya, ada hadisnya. Itu. Kemudian waktu penyembelihan kurban. Nah, waktu penyembelihan kurban adalah setelah sholat Idul Adha, yaitu tanggal berapa? Tanggal 10 bulan Zulhijjah. Dan hari tasyrik, ya, 3 hari tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Itu masih boleh untuk berkurban. Jadi tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah waktunya, ya. Nah, penyembelihan boleh dilakukan pada siang hari, boleh, sore hari, boleh, ya. Pada hari-hari tersebut, pokoknya sebelum matahari terbenam pada tanggal 13 bulan Zulhijjah, masih boleh. Jadi setelah matahari terbenam pada tanggal 13, maka sudah tidak bisa untuk berkurban. Ya, tidak ada perbedaan waktu siang ataupun malam, silakan, ya, baik siang maupun malam penyembelihan kurban sama-sama dibolehkan.
Ya, yang jelas tanggalnya ya, tanggal 10, 11, 12, 13 dan tanggal 13 sebelum matahari terbenam. Ya. Nah, kemudian tempat yang disunahkan untuk menyembelih hewan kurban adalah tanah lapangan. Jadi tujuannya adalah dalam rangka memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa kurban adalah boleh dilakukan dan untuk mengajari kaum muslimin tata cara berkurban, ya, tata cara kurban yang benar. Jadi khususnya di lapangan. Ya, biasanya kalian di rumah pasti pernah lihat ya, di halaman masjid atau di lapangan dan semuanya yang ada tanah agak luas, biasanya di situ. Nah, itu untuk masalah waktu. Kemudian ketika penyembelihan hewan kurban disunahkan juga ya membaca ya yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Berikut ini bacaannya ya. Jadi disunahkan untuk membaca ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Inni wajjahtu wajhiya lillazi faqaras samawati wal ardh ala millati Ibrahim hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma minka walaka wa an Muhammadin wa ummatihi bismillahi wallahu akbar. Itu bacaannya ya, kayak doa iftitah ya. Ya coba tinggal ditambahin di sini nanya, ada tambahan. Ya, itu disunahkan untuk membaca ya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi artinya kuhadapkan muka hatiku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi atas agama Ibrahim dengan keadaan lurus, dan bukanlah aku termasuk orang-orang musyrik. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri. Ya, Muslim. Ya Allah, segala sesuatu berasal darimu dan hanya untukmu, dan dari Nabi Muhammad dan umatnya dengan menyebut nama Allah. Allah Maha Besar. Itu artinya ya. Nah, kemudian cara pembagiannya ya, pembagian daging kurban berbeda dengan akikah ya. Kalau tadi akikah harus dimasak ya, ini mah mentahannya ya, boleh. Daging kurban dibagikan kepada fakir dan miskin dalam keadaan masih mentah ya, belum dimasak. Apabila orang yang berkurban ya, sahibul kurban, menghendaki, dia boleh mengambil, jadi keluarga yang kurbannya dia boleh mengambil daging kurban itu ya Mas, tapi ada batasannya, maksimal sepertiganya. Jangan semuanya ya, udah berkurban tapi semuanya ingin diambil daging, nggak bisa. Minimal maksimal sepertiganya boleh ya untuk diambil jika mau ya. Itu tentang pembagian daging kurban. Nah, kemudian hikmah pelaksanaan kurban, hikmahnya yang pertama, menghidupkan sunnah para nabi terdahulu, khususnya sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua, untuk mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, menghidupkan makna takbir di hari raya Idul Adha dari tanggal 10 hingga 13 Dzulhijjah. Kemudian yang keempat, kurban mengajarkan kepada kita untuk bersikap dermawan, tidak rakus dan tidak kikir. Kemudian yang kelima, kurban mendidik kita untuk peduli kepada sesama. Dan yang terakhir, yang keenam, hikmahnya yaitu mendidik kita untuk membunuh sifat kebinatangan. Apa aja sih sifat kebinatangannya? Ya, membunuh sifat kebinatangan. Nah, ini ada sifat-sifat kebinatangan itu ya, di antara sifat-sifat kebinatangan yang harus kita musnahkan dari diri kita ya, antara lain satu, bersifat tamak, kemudian bersifat rakus, kemudian yang ketiga ingin menang sendiri, kemudian yang keempat sewenang-wenang kepada yang lain, kemudian yang kelima mementingkan diri sendiri, kemudian yang keenam selalu menindas yang lemah. Nah, kalau punya sifat-sifat ini berarti dia sama seperti binatang ya. Makanya kita tidak boleh memiliki sifat-sifat kebinatangan, harus kita musnahkan. Jangan tamak, jangan rakus, jangan ingin menang sendiri, tidak semena-mena kepada yang lain ya, tidak mementingkan diri sendiri, dan tidak jangan pernah menindas yang lemah ya. Ini harus kita, sifat-sifat ini harus kita buang dari diri kita ya.
Itu ya. Nah, kesimpulannya dari materi tadi bisa Bapak ambil kesimpulan. Jadi materi yang Bapak jelaskan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, pelaksanaan akikah dan kurban hukumnya tadi apa? Sunnah muakkad ya. Kemudian yang kedua, akikah dilaksanakan pada hari ke-7 atau hari ke-14 ataupun hari ke-21. Nah, jika pada hari-hari itu juga belum mampu, maka boleh dilakukan kapan saja ya. Kemudian yang ketiga, akikah untuk laki-laki 2 ekor kambing atau domba, dan untuk anak perempuan cukup 1 ekor saja. Jadi kalau yang lahirnya anak laki-laki, maka dombanya atau kambingnya harus 2 ekor. Kalau perempuan cukup 1 ekor saja ya. Kemudian yang keempat, pembagian daging akikah diberikan dalam kondisi sudah dimasak. Kemudian waktu penyembelihan kurban adalah setelah sholat Idul Adha, yaitu tanggal berapa? Tanggal 10 Zulhijjah, dan 3 hari tasyrik, yaitu 11, 12, 13 Zulhijjah ya, sampai sebelum tanggal 13-nya sebelum ya fajar terbenam ya, sebelum fajar terbenam masih boleh. Kemudian pelaksanaan kurban hukumnya sunnah muakkad, sama seperti akikah tadi, artinya sangat dianjurkan. Kemudian jenis binatang yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban adalah unta, sapi, kerbau, kambing, atau biri-biri domba ya, biri itu atau domba ya. Kemudian yang terakhir, daging kurban dibagikan kepada fakir dan miskin dalam keadaan masih mentah, belum dimasak. Kalau akikah mah sudah dimasak, kalau kurban mah masih mentah. Itu yang bisa kesimpulan secara garis besarnya ya. Jadi itu saja anak-anak yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya untuk kalian semua, khususnya juga untuk Bapak sendiri ya. Nah, untuk tugasnya, tugas minggu ke berapa sekarang ya? Minggu ke-9 ya. Jadi tugas minggu tugas minggu ke-11 karena minggu 10-nya yaitu PTS ya. Jadi tugasnya silahkan kalian lihat soal pilihan ganda yang ada di buku paket PAIBP materi bab 11 di halaman 229 sampai 231 ya, dari nomor 1 sampai 10 pilihan ganda. Nah, kemudian kalian soalnya di buku paket. Nah, jawabannya ya, yang jawabannya yang kalian dianggap paling benar, silahkan jawabannya kalian isikan pada link ini ya, pada link nih http ya bit.ly lembar jawaban soal tugas ke-9 PAIBP. Ya Bapak ini salah nulis tugas, harusnya tugas ke-11 ya, nggak apa-apa ya, tugas ke-11 maksudnya, ini bukan tugas ke-9. Nah, ini linknya ya, tapi nggak apa-apa, ini linknya ini aja nggak apa-apa. Nah, ini untuk linknya. Nanti sekali lagi tugasnya silakan soalnya kalian di buku paket, kalian lihat halaman 229, 231 bagian G, mari berlatih ya. Ada soal pilihan ganda 1 sampai 10. Nah, kalian lihat soalnya di sana, jawabannya kalian isikan di link ini ya. Ini link, ada linknya ya. Paham ya, itu tugasnya. Paham, harus paham ya. Awas ya, jangan sampai kayak tugas sebelumnya pernah seperti ini, bukan dipotokan ya ini mah, tapi kalian isi jawabannya di link ini, jawabannya saja. Soalnya lihat di buku paket ya, tentunya sudah pada paham sebagian, tapi kemarin masih ada yang dipotokan gitu, bukan ya, supaya nanti langsung nilainya langsung diupdate ya. Kecuali yang tidak masuk link, silahkan ya, tidak bisa masuk link atau terkendala, boleh kalian fotokan, kirim ke Bapak atau kirim ke Classroom ya. Itu aja dari Bapak ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama ya. Doa setelah belajar, kita berdoa agar apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat ya, menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, ayo kita sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu aja anak-anak.
tetap semangat ya, dari Bapak pesan tetap semangat terus untuk melaksanakan pembelajaran, apalagi sebentar lagi kalian akan mengikuti ujian sekolah ya. Silahkan kalian materi-materi dari kelas 7, kelas 8 sampai kelas 9 semua kalian buka lagi materinya, karena soal ujian sekolah itu mencakup dari kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 ya. Harus nilainya harus bagus ya. Ingat, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Kalau kalian bersungguh-sungguh untuk belajar, untuk terus belajar, dan pasti hasilnya pun akan bagus, karena proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Prosesnya bagus, hasilnya pun pasti bagus. Prosesnya asal-asalan, maka hasilnya pun ya gitu ya. Maka silahkan mulai dari sekarang kalian pelajari lagi buku materi-materi kelas 7, kelas 8 dari kelas 9, dan insya Allah ada waktu kurang lebih 3 minggu lagi dari sekarang ya, 3 atau sampai 4 minggu, mudah-mudahan materinya bisa tersampaikan semua sampai bab 13. Ini bab 11, minggu depan bab 12, dan nanti terakhir rencana akan Bapak Google Meet ya, terakhir, karena ada pembahasan tajwid di bab 13. Itu aja, terima kasih. Kita akhiri ya, Bapak akhiri dengan salam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.